TV Al-Waha. Hot Inspiration. Dengan lancangnya mereka mengucapkan orang-orang Cina tidak pernah membuat onar. Yang membuat onar itu para habaib. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, yang saya katakan bukan etnis. Habaib mana yang merusak Madura? Informasi A1 ini di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Si Habib ini misalnya meminta istrinya, Istri itu orang dalam diminta. arti diminta ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istri. Ini bukan satu kasus dua kasus. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati. Betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Dengan lancangnya mereka mengucapkan orang-orang Cina tidak pernah membuat onar. Yang membuat onar itu para habaib. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, yang saya katakan bukan etnis. Habaib mana yang merusak? Motif kejahatan suami saya, Habib Aceh, adalah menikahi siri banyak perempuan. Jangan lupakan sejarah. Berikut adalah beberapa peristiwa sejarah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang disebut Habib di Indonesia. 1825, Pangeran Diponegoro ditangkap setelah dibujuk oleh Habib Ibrahim Ba'but untuk menghadiri undangan Jenderal de Kock. 1888, Habib Utsman bin Yahya, setelah berdiskusi dengan Van den Berry dan Snoukoer Bronje, mengeluarkan fatwa, bugot yang ditujukan kepada para kiai dan santri di Banten. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Cilegon, yang mengakibatkan banyak ulama, kiai, dan santri Banten menjadi korban. 1928, Belanda membentuk Rabithah Alawiyah sebagai tandingan Nahdlatul Ulama, NU, yang berdiri pada tahun 1926. Belanda memerintahkan para habib untuk masuk ke masyarakat dan pesantren guna membendung pengaruh para kiai Nusantara. 1948, Habib Musa Al-Munawar, Moso, melakukan pemberontakan dengan mendirikan negara Indonesia Soviet di Madiun, yang menyebabkan banyak kiai dan santri menjadi korban. Masa agresi militer Belanda II. Habib Hamid Al-Qadri, yang dikenal sebagai Sultan Boneka Pontianak, menerima medali kehormatan dari Belanda dan diangkat sebagai ajudan resmi Ratu Wilhelmina untuk kawasan Hindia Belanda, sementara para pejuang Indonesia berperang melawan Belanda. 1965, Habib Muhammad Al-Aidid, DN Aidid, pemimpin PKI, memimpin pemberontakan yang dikenal sebagai tragedi G30S PKI. 1965, Habib Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah diduga melakukan pembantaian terhadap ribuan ulama dan santri di Kalimantan. 1985, Habib Hussein Ali Al-Habsyi dan Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, dibantu oleh Habib Muhammad Al-Jawad dan Habib Ahmad Muladawilah, terlibat dalam pengeboman Candi Borobudur. 1998, Habib Rizik Syihab ditunjuk oleh Wiranto atas perintah Soeharto sebagai Ketua PAM Swakarsa untuk menghadapi demo mahasiswa. Pelantikan PAM Swakarsa dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan kemudian organisasi ini berubah menjadi Front Pembela Islam, FPI. Indonesia adalah warisan leluhur bangsa yang harus kita jaga, yang akan kita wariskan kepada anak cucu-cucu kita nanti. Kejahatan berkedok Islam yang terjadi di Indonesia. Kasus tidak senonoh yang melibatkan Habib Hussein Alatas di Bekasi menyita perhatian banyak pihak. Habib Hussein Alatas mengaku sebagai guru ngaji dan tabib yang menggunakan metode pengobatan alternatif berbasis doa dan zikir. Pada November 2019, wanita berinisial R datang berobat ke klinik tersebut karena mengalami pendarahan rahim. Saat menjalani terapi, pelaku menggunakan modus hipnotis dengan merapal doa dan meminta korban berbaring menghadap tembok hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut, pelaku melakukan tindakan asusila. Korban baru menyadari pelecehan saat merasakan sentuhan yang tidak wajar, segera melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah melapor ke polisi, Habib Hussein ditangkap pada Desember 2019 dan dijerat pasal 290 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Hussein Alatas mengaku kepada polisi bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena tidak kuat menahan nafsu dan tertarik secara pribadi kepada korban. Dengan lancangnya mereka mengucapkan orang-orang Cina tidak pernah membuat onar. Yang membuat onar itu para habaib. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, yang saya katakan bukan etnis. Habaib mana yang merusak? Kasus Habib asal Magelang yang terpergok bersama istri orang lain di dalam kamar. Kasus yang melibatkan Habib Nizar Basyaiban dari Magelang menjadi perhatian publik setelah penggerebekan yang terjadi pada dini hari 27 Oktober 2024.
Habib Nizar ditemukan berada di dalam kamar bersama seorang wanita bernama Mega, yang sudah menikah dan ditinggal suaminya yang sedang berlayar. Warga sekitar mencurigai kunjungan Habib Nizar yang sering dilakukan pada waktu tidak wajar. Kedekatan antara keduanya sebenarnya telah terjalin sejak lama, bahkan dikabarkan sejak mereka SMP. Setelah penggerebekan, kedua pihak melakukan mediasi bersama warga setempat dan sepakat menyelesaikan masalah secara damai tanpa melanjutkan ke proses hukum. Mereka menandatangani surat pernyataan yang berisi permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Kasus ini menjadi pengingat untuk tidak sembarangan mengistimewakan seseorang hanya berdasarkan gelarnya saja, namun perlu memperhatikan ilmu dan akhlaknya juga. Bung Bungers, lo tau nggak ada fakta sejarah ternyata Candi Borobudur dulu pernah dibom loh. Gila nggak itu? Nah, kejadiannya itu pada tahun 1985. Pantesan gue baru tahu ya, karena waktu itu gue belum diberanakin mak gue. Dan pelakunya itu ternyata Habib, namanya itu Habib Hussein bin Ali Al-Habsyi, terus sama Habib Abdul Qadir Ali Al-Habsyi. Dengan lancangnya mereka mengucapkan orang-orang Cina tidak pernah membuat onar. Yang membuat onar itu para habaib. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, yang saya katakan bukan etnis. Habaib mana yang merusak? Apakah karena habaib ngebai pengajian? Apakah karena habaib ini saling mencintai dengan para kiai? Apakah karena habaib ini menegakkan amalan-amalan ma'ruf wa nahi anil munkar, lalu sampean katakan itu perusak? Apakah karena habaib nikah menyebarkan ilmu agama siang dan malam di para kiai? Apakah karena habaib ini mendoakan terhadap orang-orang supaya kembali ke jalan Allah? Sampean katakan itu adalah orang yang membuat keonaran. Yang menjadi pertanyaan para rabu sedaja, siapa sengecok nikel dari Sulawesi? Siapakah yang menggarong kekayaan bumi Indonesia ini? Tidak ada satupun dari para habaib. Mereka semua dari Tiongkok, dari Cina daratan. Yang sampean puji-puji itu tidak lain, mereka adalah penjahat-penjahat yang merampok kekayaan bumi Indonesia, para rabu sedaja. Ada Said Agil Hussein Al-Munawar, Menteri Agama tahun 2001 sampai 2004 dengan total kerugian negara sebesar 700 miliar rupiah dengan vonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Kali ini kita sebenarnya ada suatu fenomena di mana ada kasus di masa kekinian. Ada seorang oknum Habib Cabul yang namanya Habib Toha bin Yahya yang ada di Cirebon. Di Pabuaran Wetan Di ya? Pabuaran Wetan ya, di mana kasusnya itu menzinahi atau meniduri istri orang lain yang masih jamaahnya. Santri paling setianya katanya. Betul, dan bahkan katanya sudah 7 kali ditiduri. Nah, tapi yang menarik adalah nama Toha bin Yahya ini sendiri. Karena di sisi lain kita juga dari keluarga Banten, Jogja, ini juga ada leluhur-leluhur kita ini dibelokkan sejarah oleh suatu oknum lagi dari keluarga bin Yahya juga, yang pembelokannya tuh pas sebagai anak-anak dari Habib Toha bin Yahya pula. Contoh, Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat yang aslinya itu adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat yang dimakamkan di Jejeran Bantul, ini diklaim sebagai tokoh lain yang bermakam di Semarang dengan nama Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan sebagai anaknya Toha bin Yahya, padahal Sumo Diningrat adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat. Nah, makamnya yang asli yang ada di Jejeran Bantul Jogja itu diklaim sebagai Ahmad bin Toha bin Yahya. Seakan-akan berbeda ini kan, padahal yang asli ya di Jogja ini. Kemudian tokoh lain, Pangeran Diponegoro yang sebenarnya adalah jelas sebagai pahlawan nasional, anak daripada Sultan Hamengkubuwono III, ini juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, sama-sama sebagai anak daripada Toha bin Yahya. Dan juga yang ada di tokoh di Tangerang, di Tiga Raksa Tangerang, yang merupakan Syekh Gajah Barong, itu pun dibelokkan sebagai Habib Hussein bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan ini sebagai anak-anak, pembelokannya sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya ini. Jadi ada Hasan, Ahmad, Hussein, Hamid sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya. Seakan-akan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini benar-benar ada hal-hal yang zolim, yang salah dari keluarga bin Yahya yang teridentifikasi dari nama Toha bin Yahya ini. Jadi pembelokan sejarah pun juga dibelokkan dari nama-nama tokoh, dibelokkan sebagai anak Toha bin Yahya. Pas di masa sekarang ada oknum Habib yang melakukan kezaliman dengan meniduri istri orang yang merupakan jamaahnya sendiri. Pas namanya pun juga dengan nama Toha bin Yahya. Ini merupakan petunjuk dari Allah, merupakan pertanda alam bahwasanya hal yang terjadi ini perlu kita waspadai dan harus kezalimannya kita hentikan. Dan kita harapkan keluarga bin Yahya dan oknum-oknum tersebut, baik yang bernama Toha bin Yahya maupun yang membelokkan sejarahnya,
yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang alim, ya saya berani sebut namanya Habib Lutfi bin Yahya. Semoga sama-sama tobat, sama-sama insyaf, jangan lagi berbuat kezaliman di muka bumi ini, terutama kepada bangsa Indonesia. Lebih kurang demikian, dan kami harapkan juga para bangsa Nusantara ini sadar, ini merupakan suatu petunjuk, petanda dari Allah, ayat-ayat kauniyah jelas dari petunjuk Thaha bin Yahya ini. Ini sebagai petanda supaya kita tuh eling lan waspodo.